Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, puji Tuhan kita boleh bertemu lagi di dalam renungan harian gereja kita di Pekirs Pangkal Pinang. Sebelum kita bersama-sama masuk dalam renungan ini, mari kita berdoa, mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas pimpinan-Mu, pertolongan-Mu, kami masih dapat bertemu lagi di dalam acara renungan harian gereja kami. Kami mohon Tuhan pimpinan kami mohon Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami supaya kami boleh mendapat sesuatu dari renungan hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami naikkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bisa bertemu lagi kembali di acara renungan harian di gereja kita. Kita bersyukur gereja kita besok akan mulai lagi kebaktian di dalam gereja. Namun kita tetap setiap hari harus kita bertemu dengan Tuhan di dalam firman-Nya, dalam renungan harian kita. Hari ini saya mengajak kita merenungkan satu hal, yaitu tentang iman yang benar. Kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapat hidup yang kekal. Kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Tetapi Tuhan telah mengutus Yesus Kristus datang ke dunia mati bagi kita di kayu salib. Dan setiap orang yang beriman kepada Dia akan mendapat hidup yang kekal. Inilah jalan yang ditunjuk oleh Tuhan, yang diberikan oleh Tuhan, supaya kita mendapat keselamatan. Dalam Alkitab dengan jelas beritahukan hal ini, yaitu di dalam Roma pasal 10 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin. Demikianlah saudara sekalian firman Tuhan yang kita baca. Dengan jelas beritahukan kepada kita, setiap orang yang percaya kepada Yesus, bahwa Yesus sudah mati di kayu salib, bahwa Yesus sudah bangkit dari kematiannya, maka orang itu akan mendapat hidup yang kekal atau mendapat keselamatan. Nah, saudara sekalian, kita bisa mendapat keselamatan ini hanya dengan iman, percaya kita kepada Yesus. Jadi bukan dengan perbuatan baik kita atau dengan usaha kita. Kita hanya diminta beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, di dalam Alkitab juga ada ayat yang memberitahukan kepada kita bahwa keselamatan itu adalah anugerah. Saudara dan saya hari ini bisa dan boleh masuk surga. Itu adalah anugerah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Saya akan bacakan untuk kita semua. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 10. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara sekalian, dengan ini beritahukan kepada kita bahwa kita diselamatkan
adalah anugerah Tuhan. Kasih karunia itu sama artinya dengan anugerah. Jadi satu orang kalau dia mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah anugerah Tuhan yang akan diberikan kepada kita untuk mendapat keselamatan. Nah, saudara sekalian, mengenai ini ada orang salah paham. Dia mengira kalau satu orang hanya menyebut nama Tuhan Yesus satu kali saja, maka dia akan diizinkan masuk surga. Jadi dengan mengaku Yesus sebagai Tuhan satu kali saja, maka dia beres, semuanya selesai, tidak ada apa-apa lagi. Nah, saudara sekalian, apakah kita mengaku dengan mulut kita satu kali saja bahwa Yesus Tuhan, maka kita akan mendapat keselamatan? Nah, Tuhan Yesus pernah menegur orang-orang yang hanya dengan mulutnya menyebut atau memanggil Tuhan, tetapi tidak ada perbuatan, tidak ada kehidupan yang sesuai dengan imannya. Maka Tuhan Yesus menegur mereka dengan sangat-sangat keras. Saya bacakan di dalam Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21, Tuhan Yesus menegur mereka yang hanya di mulut saja ngaku Yesus, tetapi hatinya tidak, tingkah lakunya juga tidak. Yesus berkata demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, saudara sekalian, jadi bukan orang yang asal-asal menyebut nama Tuhan maka dia boleh masuk sorga. Tetapi Yesus mengatakan harus melakukan kehendak Allah. Jadi saudara sekalian, hari ini saya ingin mengajak kita melihat apa sih iman yang benar di hadapan Tuhan, iman yang menyelamatkan. Jadi iman yang benar itu bukan hanya di mulut saja, tetapi sungguh dinyatakan di dalam kehidupannya. Ada 3 hal yang akan kita pikirkan. Yang pertama, iman yang benar harus mempunyai objek iman yang benar. Atau dengan kata lain, iman yang benar harus mempunyai motivasi yang benar. Nah, saudara sekalian, mengapa kita hari ini mau percaya kepada Yesus? Nah, saudara sekalian, karena kita tahu bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat kita. Orang yang percaya kepada Yesus akan mendapat pengampunan dosa, akan mendapat hidup yang kekal di sorga yang mulia. Jadi kita mengikut Tuhan Yesus karena kita tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang mengampuni dosa kita, yang memberi kita hidup yang kekal di sorga. Itulah yang membuat kita percaya kepada Dia dan ikut Dia dengan setia. Tetapi hari ini banyak orang mengikut Yesus bukan untuk mendapat hidup yang kekal, tetapi dia ingin mendapat hal-hal atau berkat-berkat duniawi ini. Nah, saudara sekalian, banyak orang mempunyai motivasi yang salah. Dia mengira bahwa Yesus itu seperti dukun dan sebagainya yang bisa memberi dia rezeki, yang memberi berkat kepada dia. Saudara sekalian, ada orang yang datang kepada Tuhan karena dia sakit, minta Tuhan sembuhkan. Ada orang hidupnya susah, dagangannya nggak laku-laku. Jadi dia datang kepada Yesus, dia berdoa supaya Tuhan berkati dia. Atau rumah tangganya ada masalah, dia datang kepada Tuhan supaya Tuhan bereskan urusan di dalam rumah tangganya. Saudara sekalian, memang itu tidak salah.
Ya saudara sekalian, kalau kita ada sakit, kita minta Tuhan sembuhkan kita. Kalau kita mengalami kesusahan, kita datang minta Tuhan tolong. Itu tidak salah saudara sekalian. Namun kalau tujuan kita hanya itu saja, itu tidak cukup. Kita harus mengaku Yesus itu juru selamat kita yang menyelamatkan kita, yang dapat mengampuni dosa kita, yang dapat membawa kita mendapat hidup kekal di dalam sorga. Itu yang paling utama saudara sekalian. Jadi kita ikut Tuhan bukan hanya untuk mendapat berkat-berkat duniawi ini saja. Karena semua hal-hal duniawi ini kan sementara. Berkat, rezeki, dan sebagainya, kesehatan dan sebagainya. Toh itu semuanya kan sementara. Hari ini saya sakit, minta Tuhan sembuhkan. Oke. Tapi nanti kan kita sakit lagi. Dan akhirnya kita mati juga. Tapi oleh sebab itu saudara sekalian, kita mengikut Tuhan. Kita harus mempunyai satu motivasi bahwa kita mendapat berkat yang kekal di sorga. Mendapat hidup kekal di dalam sorga. Nah, saudara sekalian, ini yang pertama ya. Jadi kita harus mengaku bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kita minta Tuhan mengampuni dosa kita dan minta Tuhan menyelamatkan kita. Itu yang penting. Saudara sekalian, mendapat hidup yang kekal, kita harus bertobat, percaya kepada Yesus, sungguh-sungguh menjadi pengikutnya. Yang kedua, iman yang benar adalah sekali percaya kepada Yesus, maka seumur hidup kita tetap setia kepada Dia. Saudara sekalian, tidak boleh hanya pertama kita mengaku Yesus, panggil Yesus sebagai Tuhan, terus selesai, kita tidak berbuat apa-apa lagi. Kita hidup kayak orang duniawi ini. Itu tidak boleh. Kita harus mempertahankan iman kita kepada Tuhan. Terus menerus beriman sampai kita dijemput oleh Tuhan. Yang kedua adalah iman yang benar adalah kita hanya beriman kepada Yesus Kristus. Atau dengan kata lain, kita hanya mengaku Yesus adalah juru selamat dunia ini satu-satunya. Nah saudara sekalian, hari ini banyak orang menganggap selain daripada Yesus, yang lain-lain pun bisa menyelamatkan kita. Yesus itu hanya salah satu yang bisa menolong kita masuk surga. Yang lain pun bisa membawa kita masuk surga. Banyak jalan menuju ke Roma, maka itu banyak jalan menuju ke surga. You punya jalan, you tempuh. Saya punya jalan, saya tempuh. Saya percaya kepada Yesus. Kamu percaya kepada yang lain pun nanti akan masuk surga juga. Sama-sama di sana. Alkitab mengatakan tidak. Hanya di dalam Yesus. Hanya Dialah juru selamat kita. Satu-satunya. Jadi kalau kita beriman kepada Yesus, artinya kita hanya mengaku Yesus sebagai Tuhan juru selamat kita. Satu-satunya. Kita setia mengikut Dia. Bukan hanya satu kali kita mengaku Dia, lalu hidup kita tidak bertobat. Kita tidak menunjukkan iman kita yang benar. Saudara sekalian, iman yang benar adalah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan mengikuti Dia sampai bertemu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, walaupun kita mengalami banyak kesulitan, gangguan dan sebagainya. Kita lihat orang-orang Kristen pada abad pertama. Ketika kita baca aja di dalam Kisah Rasul, bagaimana mereka mengaku Yesus sebagai Tuhan, percaya kepada Yesus, lalu mengalami penganiayaan. Lalu mereka tetap setia kepada Tuhan, mempertahankan iman mereka sampai mereka dipanggil oleh Tuhan.
Apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang mereka hadapi, mereka tetap berpegang teguh kepada Yesus. Jadi saudara sekalian, percaya kepada Yesus bukan hanya sekali mengaku lalu beres. Kita tinggal diam-diam saja, ya, tunggu Tuhan mengirim, nanti Tuhan mengirim malaikat-malaikatnya menggotong kita masuk surga. Jadi selama ini kita duduk enak-enak aja, santai-santai aja. Saudara sekalian, Tuhan tidak menghendaki kita demikian. Kita harus ikut Dia dengan setia. Dan yang ketiga, orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mempunyai iman kepada Tuhan Yesus, setidak-tidak ada dua hal yang harus dia lakukan. Atau ada dua hal yang membuktikan bahwa imannya itu adalah iman yang benar. Pertama, pertobatan. Nah, saudara sekalian, kita tahu bahwa kita adalah orang yang berdosa. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus bertobat daripada dosa-dosa kita. Kita tidak boleh hidup di dalam dosa. Orang Kristen, orang yang beriman kepada Yesus, masih bisa berbuat dosa. Bisa jatuh dalam dosa. Saya selalu mengilustrasikan demikian, kalau kita berjalan di jalan yang becek, bisa-bisa saja kita terpeleset, jatuh. Ya saudara sekalian, kita bisa jatuh. Tetapi sesudah jatuh, kita akan segera bangun dan melanjutkan perjalanan kita. Tidak boleh kita jatuh lalu kita duduk aja di situ menikmati lumpur yang di jalan itu. Demikian juga saudara sekalian, orang Kristen bisa saja dia jatuh di dalam dosa. Karena kita masih hidup di dalam dunia ini, kita masih mempunyai darah daging, kita masih bisa mengalami pencobaan dan sebagainya, kita bisa jatuh. Tetapi begitu kita jatuh, langsung kita bertobat, langsung kita meninggalkan dosa kita. Atau dengan kata lain, orang Kristen bisa jatuh dalam dosa, tetapi tidak boleh hidup di dalam dosa. Hidup dalam dosa artinya hidup tidak mau bertobat, melakukan dosa terus menerus. Tidak bisa. Orang yang punya iman yang benar, dia akan meninggalkan dosa-dosanya. Dia akan menuntut hidup suci. Dia akan sensitif terhadap dosa. Begitu dia berbuat dosa, segera dia sadar dan segera dia bertobat, minta pengampunan dari Tuhan dan tidak mengulangi perbuatannya dosa itu. Yang kedua adalah orang yang punya iman yang benar. Selain ada buah pertobatan, juga ada kasih. Kita orang yang beriman kepada Yesus, kita mengalami hidup baru. Roh Tuhan tinggal di dalam diri kita. Roh Tuhan memberikan hidup Allah di dalam diri kita. Jadi kita bukan hanya mempunyai hidup jasmani seperti manusia duniawi ini, tetapi kita masih mempunyai satu hidup rohani, yaitu roh Allah di dalam diri kita. Hidup Allah di dalam diri kita. Dan saudara sekalian, Allah itu kasih. Oleh sebab itu kalau kita sudah punya hidup Allah di dalam diri kita dan Allah itu ada kasih, maka dengan sendirinya kita akan mempunyai kasih di dalam hidup kita. Jadi saudara sekalian, apakah seseorang itu sudah mengalami hidup baru atau tidak? Apakah orang itu sudah mempunyai hidup Allah di dalam dirinya atau tidak? Lihat saja apakah dia hidupnya ada kasih atau tidak. Kasih kepada keluarganya, kasih kepada orang lain. Nah itu nggak bisa dipungkiri saudara sekalian. Maka itu saudara sekalian kita baca di dalam 1 Yohanes ya, pasal 3 ayat 14, kemudian pasal 4 ayat 7 dan 8 saya bacakan. Surat 1 Yohanes
pasal 3 ayat 14 memberitahukan kepada kita demikian. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 8 berkata demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi ayat-ayat ini beritahukan kepada kita, karena Allah itu kasih, kita yang sudah mempunyai kasih Allah dalam diri kita, maka dengan sendirinya kita punya kasih kepada orang lain. Saudara sekalian, bahkan mengasihi musuh kita. Nah, disitulah kita bisa buktikan apakah seseorang itu sudah mengalami hidup baru atau tidak. Kalau tidak ada kasih, berarti dia belum ada hidup Allah di dalam dirinya. Kiranya Tuhan menolong kepada kita pada hari ini. Secara singkat sekali lagi, iman yang benar mempunyai 3 hal. Iman yang benar adalah iman yang mempunyai objek yang benar, yaitu percaya kepada Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita. Jadi dia menjadi pengikut Yesus karena ingin mau mendapat hidup kekal di dalam Yesus Kristus, bukan ingin mendapat berkat-berkat duniawi ini. Itu berkat-berkat duniawi ini itu mah bonus saja, bukan yang utama. Utama adalah keselamatan roh kita di dalam Yesus. Yang kedua adalah percaya atau beriman kepada Yesus, bukan hanya satu kali ngaku percaya lalu selesai. Tidak. Iman yang benar adalah iman yang terus-menerus dipertahankan. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi janganlah sampai kita hilang iman kita. Walaupun pertama kita sudah beriman, tetapi perjalanan hidup kita akhirnya mundur. Itu alangkah sayangnya. Kiranya Tuhan menolong kita. Iman kita kepada Yesus adalah kita pertahankan sampai bertemu dengan Tuhan. Apapun yang terjadi, harga apa? Pertahankan iman kita, tetap setia kepada Tuhan. Dan yang ketiga, iman yang benar harus dibuktikan dengan kehidupan kita, yaitu pertobatan. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang kedua adalah mempunyai kasih. Kasih kepada sesama. Bahkan kasih kepada orang-orang yang kita tidak sukai, itu musuh kita. Kiranya Tuhan menolong kita supaya kita mempunyai iman yang benar di hadapan Tuhan. Iman yang menyelamatkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu, mengajar kepada kami tentang iman yang benar. Tuhan, tolonglah kami orang yang sudah beriman, supaya kami tetap setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam kehidupan kami. Demikian juga ya Tuhan, tolong kami beriman dengan pertobatan kami, dengan hidup yang benar di hadapan-Mu. Inilah permintaan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan berkati kita. Sampai berjumpa lagi di kesempatan yang lain. Amin.